Selamat siang rekan-rekan remaja yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di sesi yang keempat ini, yaitu membahas tentang Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Namun sebelumnya, rekan-rekan sekalian, saya ajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang sudah saya persiapkan dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan kepada saudara-saudara sekalian. Teman-teman bisa lihat di Alkitabnya masing-masing. Firman Tuhan di bawah perikop, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah Tuhan yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyertaan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Sebelum kita lanjut untuk membahas pembelajaran kita hari ini, mari kita terlebih dahulu meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami datang bersyukur kepadamu untuk hari ini, atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kami, sehingga kami boleh bersama-sama kembali untuk belajar kebenaran firman-Mu. Hari ini kami akan bersama-sama belajar tentang Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, memberikan kami hikmat dan bijaksana, sehingga apa yang kami pelajari hari ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang hina dan berdosa ini, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, itu semua berasal daripada Tuhan dan oleh karena pimpinan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Rekan-rekan remaja, kemarin kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pendeta Tommy tentang mengapa pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan belajar tentang doktrin Roh Kudus. Kemudian Pendeta Tommy juga menjelaskan tentang pribadi Roh Kudus. Dan di sesi yang ketiga tadi, kita juga sudah mendengarkan penjelasan tentang pekerjaan Roh Kudus. Dan hari ini kita bersama-sama
akan belajar tentang Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Pertama-tama yang harus kita perlu mengerti, apa itu karunia Roh Kudus. Nah, teman-teman sekalian, karunia itu dari bahasa Yunani yaitu karisma. Kalau di dalam bentuk jamaknya itu karismata. Artinya pemberian rohani. Sehingga teman-teman, orang yang menekankan tentang karunia-karunia itu disebut karismatik. Sehingga apa yang dijelaskan oleh pendeta Tommy kemarin, bahwa semua kita ini juga adalah orang karismatik. Tetapi dalam pengertian bahwa kita orang karismatik karena kita orang percaya yang diberikan oleh Roh Kudus karunia-karunia rohani. Kita bukan orang karismatik dalam pengertian kita menekankan karunia-karunia tertentu seperti berbahasa roh atau membuat mujizat atau bernubuat dan lain-lain. Tetapi karena kita adalah orang percaya kepada Tuhan dan kita diberikan karunia oleh Roh Kudus. Sehingga teman-teman, karunia Roh Kudus itu adalah pemberian rohani yang diberikan oleh Roh Kudus pada saat kita menjadi orang percaya. Perhatikan tulisan yang saya kasih warna kuning, diberikan oleh Roh Kudus. Artinya apa? Bahwa karunia Roh Kudus itu, Roh Kudus sebagai satu-satunya pemberi atau sumber daripada semua karunia-karunia itu. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-11, saya ulangi baca. Tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus sebagai satu-satunya sumber karunia berarti karunia-karunia itu tidak bisa kita dapatkan dengan usaha kita sendiri. Kecuali jika Roh Kudus yang berkehendak memberikan kepada kita, maka kita memperoleh karunia-karunia itu. Jadi jelas ya, sekali lagi saya mau tekankan bahwa kita tidak bisa dengan usaha kita atau mempelajari karunia-karunia itu untuk kita dapatkan. Jadi kalau misalnya saudara-saudara melihat gereja-gereja tertentu yang menjadikan jemaat-jemaatnya itu untuk belajar tentang karunia-karunia tertentu, itu tidak sesuai dengan apa yang dicatat oleh Alkitab. Bahwa Roh Kudus itu satu-satunya sumber karunia. Karena itu tidak bisa didapatkan dengan usaha kita. Nah, setelah itu teman-teman juga kita harus bisa membedakan antara Roh Kudus sebagai karunia dan karunia-karunia Roh Kudus. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, Alkitab sendiri membicarakan bahwa Roh Kudus adalah karunia Allah. Mari kita pertama-tama melihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 bagian B, bagian A. Di sana dikatakan bahwa ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong ini yaitu Roh Kudus, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Kemudian satu ayat lagi kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayat 5. Di sana dikatakan bahwa karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kedua ayat ini menunjukkan bahwa Roh Kudus itu sendiri, pribadi Roh Kudus itu adalah karunia Allah bagi orang-orang percaya. Nah, Roh Kudus yang adalah karunia Allah ini yang hadir di dalam kehidupan orang-orang percaya
sekarang memberikan karunia-karunia kepada orang percaya untuk pelayan di gereja. Mari kita melihat di dalam 1 Korintus kembali, 1 Korintus 12 ayat 11, di sana dikatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Artinya, saudara-saudara, bahwa karunia itu yang kita miliki itu diberikan oleh Roh Kudus. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka memiliki karunia. Tetapi mesti kita hati-hati dengan kata tiap-tiap orang yang dicantumkan di dalam 1 Korintus 12 ayat 11. Tiap-tiap orang di sini bukan berarti semua orang termasuk orang Hindu, Buddha, dan Islam mendapatkan karunia. Tetapi kita harus kembali kepada prinsip Alkitab, menafsirkan Alkitab, bahwa Alkitab menafsirkan dirinya sendiri, maka kita harus kembali pada konteks di dalam 1 Korintus ini, bahwa kata tiap-tiap orang di sini mengacu kepada orang-orang yang percaya yang ada di kota Korintus. Jadi ketika Paulus di dalam 1 Korintus ini mengatakan memberikan karunia kepada tiap-tiap orang, artinya kepada semua orang percaya. Ini berarti, saudara-saudara, bahwa semua orang percaya tanpa terkecuali diberikan oleh Roh Kudus karunia secara khusus. Nah, yang menjadi pertanyaan kita di sini, bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Tadi saya katakan bahwa hanya orang percaya yang mendapatkan karunia Roh Kudus, sementara orang yang tidak percaya tidak mendapatkan karunia. Nah, orang yang tidak percaya, mereka tidak memiliki karunia, tetapi mereka memiliki bakat. Sekali lagi, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka tidak memiliki karunia, tetapi mereka diberi bakat oleh Tuhan. Nah, apa bedanya bakat dengan karunia? Perbedaan antara bakat dan karunia, perbedaan pertama yaitu bakat itu diberikan oleh Tuhan sejak lahir. Biasanya kalau kita melihat ada anak-anak yang dari kecil bisa menyanyi, itu karena bakat, bukan karunia. Sedangkan karunia itu diberikan oleh Tuhan sejak ia percaya pada Kristus. Sejak percaya kepada Kristus. Kedua, bakat itu harus dilatih. Kalau tidak dilatih, akan secara otomatis akan bisa hilang. Sedangkan karunia itu kadang-kadang memang bisa dilatih, tetapi juga kadang-kadang tidak bisa dilatih. Nah, karunia-karunia yang bisa dilatih itu misalnya karunia mengajar, karunia berkhotbah, karunia misalnya berkata-kata dalam hikmat, itu semua harus juga dilatih. Tetapi karunia-karunia yang tidak bisa dilatih itu yaitu karunia supranatural, itu misalnya karunia berbahasa roh. Seseorang tidak bisa melatih bahasa roh. Demikian juga karunia-karunia membuat mujizat. Ini nggak bisa dilatih. Atau karunia-karunia bernubuat. Ini nggak bisa dilatih. Jadi sekali lagi, karunia itu bisa dilatih tetapi juga bisa tidak dilatih. Kemudian perbedaan ketiga antara bakat dan karunia. Bakat itu diberikan baik kepada orang percaya maupun kepada orang yang tidak percaya. Jadi semua orang diberikan bakat oleh Tuhan. Sedangkan karunia itu diberikan hanya kepada orang percaya. Perhatikan kata hanya.
Artinya saudara, bahwa orang yang tidak percaya tidak memiliki karunia. Nah, ini semacam kita bersyukur banget sebagai orang percaya bahwa kita diberikan oleh Tuhan karunia yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak percaya. Nah, bakat itu, kenapa bakat itu diberikan baik kepada orang percaya maupun orang yang tidak percaya? Karena bakat itu sendiri sebenarnya tidak ada hubungannya dengan percaya atau tidak. Mari kita lihat di dalam Matius 5 ayat 45. Saya akan bacakan. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi ini adalah anugerah umum Allah. Bakat ini berkaitan dengan anugerah umum Allah yang diberikan kepada semua orang, baik itu orang jahat maupun orang baik, baik itu orang benar maupun orang yang tidak benar, semuanya diberikan bakat oleh Tuhan. Ini adalah kasih Allah kepada semua orang. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan bakat seseorang pada saat menjadi orang percaya? Tadi saya katakan bahwa bakat itu diberikan sejak lahir. Nah, misalnya di dalam perjalanan hidup seseorang tiba-tiba bertobat dan menjadi percaya kepada Kristus. Perlu kita ketahui bahwa baik bakat maupun karunia itu sama-sama berasal daripada Tuhan. Dan itu berarti Tuhan punya kuasa untuk mengubah bakat seseorang menjadi karunia ketika menjadi percaya. Saya kasih contoh, ketika ada seseorang sebelum percaya, dia memiliki suara yang baik. Dia menyanyi di tempat-tempat hiburan yang tidak ada kaitannya dengan pelayanan di gereja. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa mengubah bakat ini menjadi karunia bagi dia. Sehingga ketika dia diberikan kesempatan untuk memimpin pujian, maka dengan suaranya yang tadinya adalah bakatnya, sekarang menjadi karunia di dalam melayani Tuhan, sehingga bisa memberkati banyak orang dan membuat orang lain menjadi bertumbuh di dalam iman. Jadi sekali lagi, bakat orang percaya diubah ketika seseorang menjadi percaya kepada Tuhan, itu diubahkan menjadi karunia bagi orang tersebut. Selanjutnya, siapa yang menerima karunia Roh Kudus? Nah, pertama-tama mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Saya akan bacakan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Di sini Petrus mengatakan bahwa untuk menerima karunia Roh Kudus, maka ada 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, orang yang sudah bertobat. Kemudian, sudah dibaptis dalam nama Yesus. Dan yang ketiga, menerima pengampunan dosa. Ini artinya, saudara-saudara, orang yang menerima karunia Roh Kudus itu adalah orang yang sudah percaya kepada Kristus. Sehingga ia bertobat, mengaku dosa di hadapan Tuhan, menyerahkan diri dibaptis dalam nama Kristus, dan menerima pengampunan dosa. Kedua, di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3,
Kita kembali ke bacaan kita yang tadi. Di sana Paulus berkata bahwa karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Orang yang menerima karunia-karunia Roh Kudus adalah orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Tetapi teman-teman mesti harus hati-hati dengan kalimat mengaku Yesus adalah Tuhan. Karena kalau di zaman kita sekarang, terlalu mudah orang-orang mengaku diri sebagai orang Kristen atau mengaku orang percaya. Kalau kita kembali ke dalam konteks pada waktu itu, di mana surat Korintus ditulis, pada waktu jemaat mula-mula, kalau kita melihat konteksnya, orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan adalah orang yang siap mati untuk Kristus. Kenapa? Karena waktu itu orang-orang Yahudi di bawah penjajahan Romawi, dan yang disebut sebagai Tuhan pada waktu itu adalah Kaisar. Sehingga kalau ada orang yang menyebut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia harus menanggung resikonya, yaitu penganiayaan atau enggak dipenggal kepalanya. Sehingga ketika Paulus di sini mengatakan bahwa orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, itu adalah betul-betul pimpinan daripada Roh Kudus, di mana orang itu sudah bersedia mati untuk Kristus ketika dia mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi sekali lagi kesimpulannya, orang yang menerima karunia Roh Kudus adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, yang siap mati untuk Kristus. Lalu, mengapa hanya orang yang percaya saja yang mendapatkan karunia Roh Kudus? Alasannya teman-teman, karena karunia Roh Kudus itu yang memberikan adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus hanya hadir secara khusus di dalam diri orang-orang percaya. Ini bukan berarti bahwa Roh Kudus tidak hadir di dalam kehidupan orang yang tidak percaya. Karena kita percaya bahwa Roh Kudus itu juga maha hadir. Artinya, tidak ada satu titik pun di dalam dunia ini tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus itu maha hadir. Tetapi di dalam diri orang percaya, dia hadir secara khusus untuk memberikan karunia-karunia kepada orang percaya untuk pelayanan tubuh Kristus. Dan apakah karunia itu bisa dicapai dengan usaha manusia? Jawabannya tidak. Karena karunia itu diberikan oleh Roh Kudus berdasarkan kerelaan kehendak Roh Kudus sendiri. Mari kita lihat di dalam ayat pasal 12, 1 Korintus 12 ayat 11 ya, bagian terakhir. Di sana dikatakan seperti yang dikehendakinya. Artinya saudara-saudara, bahwa karunia itu tidak bisa kita mempelajarinya atau mengusahakannya, oleh karena karunia itu hanya bisa dimiliki ketika Roh Kudus memberikan kepada kita. Selanjutnya, tujuan karunia Roh Kudus itu diberikan. Nah, karunia Roh Kudus itu tidak pernah diberikan untuk kepentingan pribadi kita, melainkan berdasarkan di dalam 1 Korintus 12 ayat 7, bahwa setiap karunia itu diberikan untuk kepentingan bersama. Sekali lagi, karunia Roh Kudus itu untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi, tetapi kepentingan bersama. Kedua, karunia Roh Kudus itu tidak pernah diberikan untuk pengembangan diri sendiri, melainkan untuk membangun tubuh
Kristus atau membangun umat Tuhan. Mari kita buka pertama di 1 Korintus 14 ayat 2. Maaf, 1 Korintus 14 ayat 12 saya bacakan. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Perhatikan, membangun jemaat, bukan untuk membangun diri sendiri. Kemudian di kitab lain, di Efesus pasal 4 ayat 12, di sana dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi sekali lagi, karunia Roh Kudus itu diberikan untuk membangun tubuh Kristus atau jemaat. Yang ketiga, tujuan karunia Roh Kudus itu diberikan adalah bukan untuk melayani diri sendiri, melainkan untuk melayani orang lain. Kita coba buka di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Petrus pasal 4 ayat 10. Saya akan bacakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan yang lain. Jadi Roh Kudus memberikan karunia kepada kita tujuannya untuk melayani orang lain. Dan yang keempat, yaitu bahwa karunia Roh Kudus itu tidak pernah diberikan untuk disembunyikan, tetapi dinyatakan kepada semua orang. Tujuannya adalah supaya ketika orang melihat pelayanan kita dengan menggunakan karunia Roh Kudus, orang yang tadinya tidak percaya kepada Kristus menjadi percaya karena melihat perbuatan ajaib Tuhan di dalam pelayanan kita. Jadi saudara-saudara, karunia Roh Kudus itu sangat-sangat penting di dalam pelayanan komunitas orang percaya. Tanpa adanya karunia Roh Kudus, tanpa penggunaan karunia Roh Kudus dengan benar dan setia, maka tubuh Kristus tidak akan bertumbuh dengan baik. Karena sebagaimana tujuannya yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa karunia-karunia Roh Kudus itu diberikan itu untuk membangun jemaat, untuk kepentingan bersama, untuk melayani sesama, dan untuk menyatakan pekerjaan Tuhan untuk sebagai saksi dan juga penginjilan bagi dunia. Jadi jika kita mau bertanya seberapa pentingkah karunia Roh Kudus dalam komunitas orang percaya, jawabannya sangat-sangat penting karunia-karunia itu. Dan memang kita harus memakai karunia-karunia itu untuk melayani Tuhan. Kemudian selanjutnya kita melihat tentang berbagai-bagai karunia. Saudara-saudara, di dalam Alkitab ada banyak karunia-karunia yang dicantumkan, tetapi pada dasarnya karunia itu secara umum bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu karunia esensial atau karunia fondasional. Nah, karunia esensial ini adalah karunia yang diberikan kepada semua orang percaya secara bersama-sama. Artinya, saya dan teman-teman semua juga memiliki karunia ini karena karunia ini diberikan kepada setiap orang percaya secara bersama-sama. Misalnya, karunia kemerdekaan. Ketika orang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan bekerja di dalam diri orang itu untuk memberikan kebebasan, memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Sehingga ketika kita menjadi orang percaya, kita bukan lagi diperbudak oleh dosa, tetapi sekarang status kita menjadi orang merdeka. Karena Roh Kudus memberikan kemerdekaan di dalam diri kita. Kemudian
Contoh lain yaitu penghiburan. Misalnya di dalam Yohanes pasal 16, bahwa Roh Kudus itu diutus oleh Bapa untuk memberikan penghiburan bagi orang percaya. Kemudian juga karunia rohani yang esensial ini yaitu karunia percaya. Jadi setiap orang diberikan karunia untuk percaya kepada Tuhan. Bahkan saudara-saudara, kalau menurut Filipi pasal 1 ayat 29, mari kita buka bersama-sama. Di sana Paulus berkata bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi saudara, ternyata penderitaan itu oleh karena Kristus itu juga adalah karunia. Tetapi sangat ironis sekali saudara-saudara, sekarang banyak orang Kristen mau menjadi orang Kristen tetapi tidak mau menderita. Padahal kalau kita melihat di dalam inkarnasi Kristus, kita tidak bisa berbicara kemuliaan Kristus lepas daripada salib Kristus. Sehingga di sini dikatakan bahwa kita diberi karunia bukan hanya untuk percaya, melainkan juga untuk menderita. Jadi orang yang takut menderita sebenarnya dia belum sungguh-sungguh memahami tentang karunia Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itu bukan hanya memberikan karunia-karunia yang seperti bernubuat, membuat mujizat atau berbahasa roh, tetapi juga kita diperlengkapi untuk bersedia menderita bagi Kristus. Nah, kemudian jenis yang kedua yaitu pertama yaitu karunia esensial, itu diberikan kepada semua orang percaya secara bersama-sama. Artinya semua orang percaya pasti memiliki. Sedangkan karunia non-esensial atau aksidental ini adalah karunia yang diberikan kepada orang percaya secara khusus dan unik. Jadi hanya orang-orang tertentu diberikan karunia-karunia ini. Misalnya saya diberikan karunia berkhotbah, saudara-saudara belum tentu juga diberikan karunia berkhotbah. Mungkin saudara diberikan karunia untuk mengajar, kemudian yang lainnya diberikan karunia untuk misalnya memberikan nasihat, atau misalnya diberikan karunia untuk memuji Tuhan, bernyanyi, atau karunia berdoa. Ini adalah karunia non-esensial. Artinya tidak harus ketika saya memiliki, maka saudara juga harus memiliki karunia itu. Nah, mari kita melihat contoh-contoh karunia non-esensial di dalam Alkitab. Pertama-tama kita buka di dalam Roma pasal 12 ayat 6. Roma pasal 12 ayat 6 sampai ayat 8. Saya bacakan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kemudian kita baca di bagian lainnya, 1 Korintus pasal 12. Kita kembali di bacaan kita tadi, ayat 8 sampai 10. Coba teman-teman juga perhatikan karunia apa aja yang disebutkan di dalam.
Sebab kepada ia seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk mengadakan untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Perhatikan tadi di kitab Roma ada beberapa jenis karunia yang disebutkan Paulus, tetapi di sana tidak ada disebutkan tentang karunia bahasa roh. Sementara di dalam 1 Korintus pasal 12 ini ada bahasa roh, tetapi ditempatkan di bagian akhir. Tetapi sebelum kita jelaskan bagian ini, mari kita buka lagi satu bagian di dalam Efesus pasal 4 ayat 11. Saya bacakan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Di Efesus juga ini tidak disebutkan tentang karunia bahasa roh. Nah, pertanyaannya di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai ayat 10, di sana ada bahasa roh tetapi ditempatkan di bagian akhir bersama dengan karunia menerjemahkan, menafsirkan bahasa roh itu. Kenapa ditempatkan di bagian akhir? Saudara, penulis Alkitab biasanya ketika menulis sesuatu dalam urutan-urutan tertentu, itu biasanya yang ditempatkan di paling depan itu yang paling penting. Kemudian yang paling terakhir itu bukan berarti bahasa roh itu nggak penting, tetapi kepentingannya tidak sepenting dengan yang pertama tadi. Mengapa saya katakan bahwa bahasa roh itu kepentingannya tidak terlalu penting sama seperti dengan karunia-karunia lainnya? Karena dua alasan. Pertama, bahasa roh itu tidak bisa berjalan tanpa ada orang yang menafsirkan. Coba kita buka di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 27 sampai 28. Saya bacakan. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Ayat 28. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Jadi di sini Paulus memberikan beban bagi orang-orang yang mau menggunakan bahasa roh di dalam pertemuan-pertemuan jemaat, yaitu mesti ada orang yang menafsirkan. Jika tidak ada, lebih baik berdiam diri saja. Alasan kedua, kenapa saya katakan tadi bahwa kepentingan daripada karunia roh, bahasa roh ini, itu sangat terbatas oleh karena bahasa roh itu hanya untuk membangun diri sendiri. Dan ini sangat bertentangan sekali dengan tujuan Roh Kudus, tujuan yang sebelumnya, tujuan karunia Roh Kudus itu diberikan kepada orang percaya. Jadi sekali lagi, Paulus dengan sengaja menempatkan karunia bahasa roh ini di bagian terakhir, karena sebenarnya manfaatnya atau kepentingannya bagi umat Tuhan itu sangat-sangat terbatas. Jadi sekali lagi saudara-saudara, karunia-karunia non-esensial atau aksidental ini itu diberikan kepada orang percaya tetapi secara partikular dan unik.
Artinya bahwa saya misalnya diberikan karunia berkhotbah, tetapi saudara bisa diberikan karunia untuk mengajar atau misalnya karunia untuk menasehati dan lain-lainnya. Jadi saudara-saudara, sangat aneh sekali kalau kita melihat ada gereja-gereja tertentu yang mewajibkan jemaatnya untuk memiliki semua karunia bahasa roh. Padahal saudara, di dalam satu komunitas namanya karunia, tidak mungkin Roh Kudus memberikan satu karunia kepada orang Kristen. Karunia dalam pengertian, maksud saya karunia non esensial kepada semua orang secara bersama-sama, kecuali karunia yang esensial yang tadi. Tetapi karunia-karunia seperti bahasa roh yang termasuk dalam karunia non esensial atau karunia membuat mujizat itu tidak bisa diberikan dimiliki oleh orang-orang dalam satu gereja secara bersama-sama. Sehingga saudara, bukannya saya anti dengan orang yang berbahasa roh, bukan. Tetapi itu tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Nah, apakah ada satu orang percaya diberikan oleh semua karunia Roh Kudus? Jawabannya tidak. Tidak ada satu orang pun yang diberikan oleh Roh Kudus ke semua karunia Roh Kudus. Kenapa? Karena kalau demikian, maka orang itu tidak akan membutuhkan orang lain. Bukti Alkitabnya kita buka di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 29 sampai 30. Saya bacakan. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Di sini diberikan kalimat tanya tetapi tidak diberikan jawabannya. Karena memang asumsinya Paulus sudah memahami bahwa orang Korintus mengerti bahwa satu karunia itu tidak mungkin dimiliki oleh satu orang semua karunia-karunia itu. Jadi sekali lagi saudara-saudara, tidak ada satu orang pun yang memiliki semua karunia. Ini juga bisa kita lihat di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 20 di sana tentang perumpamaan tentang talenta, bahwa ada orang yang diberikan 1 talenta, ada yang 2 dan ada 5. Artinya saudara, ada orang yang diberikan banyak tetapi juga ada yang diberikan 1. Nah, contoh Alkitabnya orang yang diberikan banyak talenta itu adalah Paulus. Paulus itu saudara-saudara, kalau kita memperhatikan di dalam Kisah Para Rasul dan juga di dalam surat-surat Paulus itu sendiri, Paulus itu dia adalah seorang gembala, kemudian dia juga adalah seorang penginjil atau misionaris, kemudian Paulus juga adalah seorang penulis yang sangat ahli. Satu-satunya penulis kitab yang paling banyak menulis kitab di dalam Alkitab itu adalah Paulus. Dan Paulus juga adalah seorang apologet. Dia pernah berdebat dengan orang-orang Athena. Dan Paulus juga adalah seorang gembala yang baik. Paulus itu menggembalakan jemaat-jemaat Tuhan atau jemaat yang dia dirikan itu dengan suratnya. Jadi Paulus itu diberikan oleh Tuhan karunia begitu banyak. Demikian juga Apolos. Coba kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 18. Ayat 24 sampai 28 saya bacakan. Ini karunia daripada Apolos. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih bicara. Fasih bicara ini berarti karunianya ini adalah berkhotbah dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Berarti karunianya ini adalah karunia pengetahuan. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara, kembali karunia berkhotbah,
dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Berarti dia memiliki juga karunia pengajaran. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar, kembali lagi, karunia mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi orang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemu ia membantah, ini karunia apologetika. Jadi saudara, ada orang yang memang diberikan karunia begitu banyak. Tetapi ini bukan berarti bahwa dia memiliki semua karunia-karunia Roh Kudus itu. Nah, salah satu hamba Tuhan sekarang yang saya kenal yang memiliki karunia Roh Kudus itu sangat banyak itu adalah Pendeta Stephen Tong. Dia adalah seorang pengkhotbah, seorang misionaris, dia juga adalah seorang pencipta lagu, terus dia juga seorang arsitek, dan banyak lainnya yang dia bisa. Itu betul-betul diberikan oleh Tuhan banyak karunia. Tetapi saudara, sekali lagi tidak ada satu orang yang memiliki semua karunia Roh Kudus. Kemudian mengenai karunia roh, bahasa roh di dalam 1 Korintus pasal 14. Pertama-tama saudara, yang perlu kita ketahui mengenai karunia bahasa roh, bahwa karunia bahasa roh itu adalah karunia yang digunakan untuk mengkonfirmasi secara mendalam antara hubungan seseorang secara pribadi dengan Tuhan. Itu bisa saudara lihat di pasal 14 ayat 2. Kemudian manfaat karunia bahasa roh itu sangat terbatas. Itu hanya untuk membangun diri sendiri. Mari kita buka di dalam ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Jadi saudara, manfaat karunia bahasa roh ini hanya membangun diri sendiri. Nah, bahasa roh itu kalau mau digunakan harus ditafsirkan. Jika tidak seperti di dalam ayat 2 di dalam 1 Korintus tadi ayat 28, kalau tidak ada orang yang menafsirkan, maka lebih baik berdiam diri saja. Dan yang keempat, bahwa bahasa roh itu adalah tanda orang yang tidak beriman. Mari kita buka di dalam ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Ini kalimat ini memang kita mesti hati-hati. Maksudnya di sini saudara, bahwa orang yang menggunakan bahasa roh itu karena fungsi daripada bahasa roh itu sendiri adalah orang yang membangun diri sendiri dan juga mesti harus ditafsir. Sehingga kalau orang yang mau menggunakan bahasa roh itu, dia seolah-olah orang yang egois. Padahal kita orang Kristen, kita mesti harus saling tolong-menolong seperti perkataan Paulus di dalam Galatia pasal 5 ayat 2. Di sana dia katakan bahwa hendaklah kamu saling tolong-menolong menanggung beban. Sementara bagaimana kita bisa menolong orang lain, sedangkan karunia yang kita pakai itu hanya untuk diri kita sendiri. Seolah-olah kita tidak peduli dengan tubuh Kristus lainnya. Padahal kita adalah satu tubuh. Paulus kalau dalam membahas mengenai satu tubuh, di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ayat 31, dia katakan bahwa sebagai satu tubuh, kalau ada satu anggota yang menderita, maka mesti semuanya harus merasakan juga penderitaan yang sama. Sehingga saudara, orang yang menggunakan, yang memaksakan diri untuk terus menggunakan bahasa roh,
sebenarnya ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang egois karena dia hanya membangun diri sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, yang menjadi masalah di gereja-gereja tertentu, mereka mengatakan bahwa setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus harus berbahasa roh. Nah, pertama-tama mari kita buka di dalam Lukas pasal 1 ayat 40. Sebagai jawabannya, apakah setiap orang yang penuh dengan Roh Kudus harus berbahasa roh? Kita buka dulu di dalam Lukas pasal 1 ayat 41. Saya akan bacakan. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan perhatikan kalimat ini, Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu ia berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah semua rahimmu. Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Pertanyaan saya, ketika Elizabeth dipenuhi oleh Roh Kudus, apakah Elizabeth di sini langsung berbahasa roh? Jawabannya, menurut ayat ini tidak ada indikasi sama sekali bahwa Elizabeth berbahasa roh. Kemudian ayat 67. Dan Sakaria, ayahnya, yaitu ayah Yohanes Pembaptis, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, dan seterusnya. Pertanyaan saya, ketika Sakaria, ayah Yohanes Pembaptis, penuh dengan Roh Kudus, apakah pada saat itu dia berbahasa roh? Jawabannya juga tidak. Di sini Sakaria dikatakan bernubuat. Nah, mungkin saya berkata, tapi kan Kak Yohanes, itu kan sebelum peristiwa hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan secara penuh dan orang-orang yang menerima Roh Kudus berbahasa berbahasa lidah. Kalau begitu, mari kita buka satu bagian lagi di mana peristiwa ini setelah hari Pentakosta, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55. Saya bacakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Di sini juga ini adalah peristiwa setelah hari Pentakosta. Di sini dikatakan bahwa Stefanus itu penuh dengan roh. Tetapi pertanyaan saya, apakah Stefanus juga berbahasa roh? Di sini sama sekali tidak ada indikasinya. Jadi saudara-saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak harus berbahasa roh. Selanjutnya, bagaimana kita membedakan tentang karunia Roh Kudus yang asli dengan yang palsu? Nah, di sini saya memberikan beberapa prinsip Alkitab. Pertama, berdasarkan 1 Yohanes 4 ayat 1 dan 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah roh-roh itu. Kenapa kita harus menguji roh-roh, setiap karunia-karunia roh? Karena karunia roh itu ada Roh Kudus, tetapi juga ada roh iblis atau roh dajjal yang juga bisa melakukan hal yang mirip seperti dengan karunia Roh Kudus yang asli. Nah, seperti yang dikatakan oleh Pendeta Tommy kemarin, bahwa apakah Roh Kudus akan bersedih jika kita menguji karunia-karunia roh itu? Jawabannya tidak, karena Alkitab sendiri, firman Tuhan sendiri memerintahkan kepada kita, ujilah roh-roh itu. Jadi jika saudara tidak menguji roh-roh, setiap karunia-karunia Roh Kudus yang menyatakan bahwa
saya memiliki karunia Roh Kudus. Kalau saudara tidak menguji, berarti saudara tidak taat kepada firman Tuhan yang ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 dan 1 Tesalonika 5 ayat 21. Tujuan daripada kita menguji karunia-karunia itu adalah supaya kita bisa membedakan mana yang palsu, mana yang benar, dan karena itu kita memegang apa yang benar. Kedua, dalam Matius pasal 7 ayat 16 sampai 18, saudara, di sana dikatakan bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau memang itu benar-benar daripada Tuhan, maka dia akan menghasilkan buah-buah yang baik. Karena seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, tidak mungkin pohon yang baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Dan sebaliknya, tidak mungkin ada pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang baik. Ketiga, orang yang kalau betul-betul memiliki karunia Roh Kudus yang sejati akan menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh itu seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, orang yang betul-betul memiliki karunia sejati akan terlihat dari buah-buah perbuatannya, akan menghasilkan seperti kasih, sukacita, dan lain-lain. Yang keempat, orang yang betul-betul dipenuhi Roh Kudus dan memiliki karunia Roh Kudus yang sejati, itu akan menghadirkan damai sejahtera dan bukan kekacauan. Itu saudara bisa lihat di dalam 1 Korintus 14 ayat 33, bahwa Allah menginginkan damai sejahtera dan bukan kekacauan. Dan yang kelima yaitu bahwa karunia, orang yang memiliki karunia Roh Kudus itu harusnya berjalan dengan sopan dan teratur. Tetapi saudara, yang menjadi masalah sekarang ini, yang kita temukan orang-orang yang berbahasa roh, seringkali mereka sampai jatuh-jatuh, terus teriak-teriak, menangis-menangis, ketawa-ketawa. Di sini kita melihat bahwa apa yang mereka sebut sebagai kepenuhan Roh Kudus tidak sesuai dengan prinsip Alkitab di dalam 1 Korintus 14 ayat 40. Bandingkan juga di dalam penciptaan di mana Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan keteraturan. Jadi saudara, meskipun saudara-saudara kita gereja-gereja tertentu mengatakan bahwa bahasa roh kami adalah bahasa yang asli daripada Roh Kudus, namun berdasarkan apa yang kita lihat di dalam 1 Korintus 14:40 itu tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Nah, sekarang saudara-saudara yang kita sudah panjang lebar membahas tentang karunia Roh Kudus, sekarang bagaimana saya dan saudara-saudara mengenal karunia Roh Kudus di dalam hidup saya. Saya mau katakan kepada kita sekalian bahwa di dalam Alkitab tidak ada formula yang baku untuk kita cara mengecek karunia apa yang saya miliki. Tetapi di sini saya memberikan 3 petunjuk yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk kita bisa mengenali kira-kira Roh Kudus memberikan saya karunia apa. Pertama, saudara sebagai anak-anak Tuhan, saudara mesti taat kepada pimpinan Tuhan. Saudara, kalau kita taat kepada pimpinan Tuhan, maka Roh Kudus itulah yang ada di dalam diri saya dan dirimu yang akan memimpin kita untuk mengenal karunia rohani kita. Kalau kita taat kepada Tuhan, Roh Kudus sendirilah yang akan menyatakan kepada kita kalau betul kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita buka di dalam Ibrani pasal 13 ayat 21.
kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Yaitu bahwa kalau kita taat pada pimpinan Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang akan mengerjakan di dalam diri kita. Kedua, saudara, untuk mengenali apa karunia yang Tuhan berikan kepada kita, maka saudara mesti harus melibatkan diri di dalam pelayanan. Melibatkan diri di dalam pelayanan itu bisa menolong kita untuk memahami apa kira-kira yang menjadi karunia saya. Kalau memang itu karunia kita, misalnya mengajar anak-anak sekolah minggu, nanti Tuhan akan membuat kita mencintai pelayanan anak sekolah minggu itu. Jadi Tuhan akan perlahan membuka kepada kita bahwa ternyata mengajar sekolah minggu itu adalah karunia saya. Saya kasih contoh, saya berikan satu kesaksian. Dulu, saya secara pribadi, waktu saya pertama kali datang di praktek di gereja Buaran, GRI Buaran, saya ketemu dengan pendeta Tommy. Saya katakan kepada pendeta Tommy bahwa saya kayaknya tidak mempunyai karunia untuk mengajar anak-anak. Tetapi saya betul-betul bersyukur pendeta Tommy membimbing saya, bahwa dia katakan bahwa kamu harus masuk ke dalam setiap pelayanan karena kamu adalah hamba Tuhan, kamu tidak bisa memilih-milih pelayanan yang kamu mau. Kamu harus belajar. Akhirnya saudara, saya akhirnya ngomong kepada pendeta Tony, kalau begitu Pak, saya mulai aja dulu dari kelas 5 dan 6. Akhirnya saya coba saya masuk observasi 3 minggu, setelah itu saya mengajar di anak kelas 5-6, lama-lama saya mulai senang dengan anak-anak. Kemudian beberapa bulan kemudian, saya lagi ngomong ke teman-teman guru sekolah minggu, saya mau coba-coba lagi untuk mengajar di anak balita. Jadi bayangkan saudara-saudara, tadinya itu saya nggak mau banget, terus saya pertama masuk di kelas 5-6, langsung saya turun ke balita. Saya waktu mengajar di balita, saya betul-betul merasa diberkati banget dengan pelayanan di balita. Karena waktu saya menyampaikan firman Tuhan, anak-anak balita itu pada menjawab. Dan ketika anak-anak balita menjawab, itu sangat-sangat kita ada kayak kesenangannya tersendiri. Akhirnya saya mulai merasa, kayaknya Tuhan juga berikan saya karunia untuk mengajar di anak balita. Akhirnya saya minta lagi masuk di kelas 1 dan 2. Jadi saudara, untuk mengetahui apa karunia kita, maka mesti kita harus terjun di dalam pelayanan kita. Nanti kalau memang itu adalah karunia saudara, Tuhan akan membuat kamu mencintai pelayanan itu. Dan yang terakhir, saudara mesti harus mendapatkan konfirmasi dari hamba Tuhan setempat dan juga jemaat setempat. Kenapa saudara? Karena orang-orang seringkali memperhatikan pelayanan kita itu, mereka justru seringkali mengenali karunia-karunia yang kita tidak sadari. Orang lain seringkali mereka lebih tahu kamu cocoknya pelayanan di sini daripada kita. Seringkali kita merasa, wah saya tidak mampu. Tetapi orang lain bisa melihat hal itu. Apalagi hamba-hamba Tuhan. Mereka yang sudah juga dipakai Tuhan, yang memiliki karunia-karunia. Karena itu maka saudara harus konfirmasi juga kepada hamba-hamba Tuhan dan juga termasuk jemaat setempat. Nah, yang terakhir yang menjadi pesan saya dari pembelajaran kita hari ini tentang Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Pertama, saya mau mengatakan kepada remaja sekalian, jangan pernah mengatakan bahwa saya tidak punya karunia. Kenapa? Ketika kamu mengatakan
saya tidak punya karunia, saat itu kamu menganggap dirimu bukan orang percaya. Dan kalau kamu orang percaya, berarti kamu menghina Roh Kudus yang telah memberikan karunia kepada kita semua. Karena kenapa? Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa setiap orang percaya itu diberikan oleh Roh Kudus karunia. Meskipun mungkin ada yang hanya diberikan satu, ada yang 2, 3, dan 4. Tetapi setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan pasti memiliki karunia Roh Kudus, minimal satu karunia. Jadi jangan pernah katakan saya tidak punya karunia. Itu kalau kamu sungguh-sungguh orang percaya, berarti kamu sedang menghina Roh Kudus yang memberi karunia kepada kamu. Kedua, kamu jangan minder dengan karunia-karunia yang kamu miliki. Sekecil apapun karuniamu, itu juga adalah tetap pemberian yang mulia dari Roh Kudus. Baik karunia berbahasa roh, karunia membuat mujizat, karunia menasehati, karunia memimpin pujian, karunia berdoa syafaat, dan lain-lainnya. Semuanya berasal dari satu sumber, yaitu dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus memberikan kita sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dan ketika juga Roh Kudus memberikan kepada kita, di situ ada rencana yang mau Tuhan genapi di dalam diri kita. Ketiga, jangan pernah iri dengan karunia orang lain. Karena Roh Kudus itu tidak pernah melakukan kesalahan di dalam memberikan karunia-Nya. Dia selalu tepat memberikan karunia-karunia itu kepada setiap orang percaya. Dan yang terakhir, pakailah setiap karuniamu dengan cara yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Tuhan akan meminta setiap pertanggungjawaban dari karunia yang Dia berikan. Saudara diberikan banyak, maka Tuhan akan juga meminta pertanggungan jawab banyak kepada saudara. Saudara diberikan satu, Tuhan juga akan meminta pertanggungjawabannya satu kepada kamu. Karena itu, karunia apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita, berapapun jumlahnya, harus kita lakukan dengan cara yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Karena toh nanti pada ujungnya, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini bersama-sama tentang Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Kiranya melalui pembelajaran hari ini, akan membuat kita semakin melayani Tuhan dengan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur kepadamu atas pimpinanmu di dalam kehidupan kami. Sekarang ya Tuhan, kami telah bersama-sama belajar tentang Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa setia melayani Tuhan sesuai dengan karunia-karunia yang kami miliki masing-masing. Terima kasih ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.